Menurut kalian, siapa yang lebih kasihan? Tiara Andini atau Nisa Ashifa? Kita akan lihat kira-kira siapa yang lebih kasihan di antara mereka berdua. Dan kenapa saya bilang bukan mereka berdua yang paling kasihan? Yang kasihan di sini adalah halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tandain kita semua. Coba untuk mengerti, menurut kalian siapa yang lebih kasihan? Tiara Andini atau Nisa Ashifa? Nah, tapi silahkan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Tapi di antara mereka berdua siapa yang paling kasihan? Kalau menurut saya bukan di antara keduanya. Siapa dia nanti saya akan tunjukkan. Tetapi sebelum itu, saya yakin yang paling untung di sini adalah Denny Sumargo, karena dia yang terakhir membuat konten yang berkaitan erat dengan isu ini. Siapa setuju? Kita akan lihat kira-kira siapa yang lebih kasihan di antara mereka berdua. Dan kenapa saya bilang bukan mereka berdua yang paling kasihan? Yang pertama adalah, kita simpan dulu bahwa yang akan kita bahas di sini tentang fakta-faktanya. Jadi please jangan bawa-bawa Tuhan. Jangan bawa-bawa hal yang lain yang mengatakan bahwa harus menjaga martabat atau harga diri dan sebagainya. Karena apa? Karena yang saya lihat pertama kali di sini adalah mereka semua yang terlibat di sini ini sudah dewasa. Yang orang dewasa ketemu orang dewasa, sama-sama sudah dewasa, harusnya mereka bisa menyelesaikan ini dengan lebih bertanggung jawab. Sehingga kalau menurut saya kedepankan dahulu tanggung jawabnya ini. Kita kesampingkan dulu hal-hal yang bersifat penghakiman dan membawa-bawa Tuhan dan agama di sini. Bukan artinya saya berusaha memisahkan, bukan sekularitas di sini, tetapi kalau semuanya dibahas dari sisi tersebut, ya sudah, nggak akan ada pembahasan lagi. Tapi saat tanggung jawab yang harus dikedepankan, nah disinilah kita bisa mengambil pelajaran. Harapan saya sih kalian nggak usah terlalu kalau kita bilang menghujat atau menghakimi, karena untuk mereka saya pikir mereka ini orang-orang yang berada, mereka sudah terkenal, ini saya tekankan sekali lagi, dan nggak akan ada efeknya dengan kalian semua di sini melontarkan dan juga menchannelkan amarah kalian. Malah bagaimana caranya kalian semua bisa mengambil nilai-nilai dan contoh yang ada dari kejadian seperti ini. Jika ya amit-amit ya terjadi kepada diri kalian atau orang-orang yang kalian sayangi. Dan berikutnya di sini adalah, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan takdir. Ada yang di sini yang mengomentari bahwa ya ini semua sudah takdir dan makanya harus diterima, dan kalau sudah nasib seperti ini mau bagaimana lagi? Tidak, sekali lagi saya katakan karena sudah dewasa, mereka semua ini punya pilihan. Dan pilihan di sini menentukan ini akan dibawa kemana. Karena kita ketahui ini sebenarnya terjadi kepada orang-orang yang sudah memiliki perasaan sebelumnya dengan mantannya, dan terus kemudian dengan pacar yang sekarang ini hubungannya akan seperti apa. Sehingga saya katakan di sini pisahkan dahulu. Nggak ada hal-hal yang tahayul, apalagi ada orang yang bilang ini semua terjadi karena baru saja diundang dari podcastnya Denny Sumargo, yang kalau saya kira ya itu sebuah kebetulan. Tapi kebetulan kok berulang kali ya. Dan jangan-jangan memang podcastnya Denny Sumargo ini membawa tulah kepada orang-orang itu. Saya juga pernah diundang ke sana loh. Yang harus juga dilihat di sini adalah netizen ini itu main hakim, mengomentari seakan-akan tanpa perasaan kepada semuanya. Gak cuma mereka bertiga, tetapi orang tuanya juga dikomentarin, dinasehatin bahkan sama netizen. Yang saya rasa, coba kalau kalian jadi mereka ini, apa yang akan kalian rasakan? Jika kalian ada di sepatu yang sama, apa yang akan kalian lakukan? Jika ternyata kalian memiliki anak, terus kemudian anak kalian tiba-tiba menghamili anak orang lain, atau tiba-tiba anak kalian dihamili oleh orang lain, atau tiba-tiba anak kalian memiliki pacar yang menghamili orang lain, atau apapun itu tadi. Jadi sebelum kalian melontarkan apapun komentar, coba pikirkan jika kalian yang ada di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Dan sebelum kalian berpikir, pertanyaannya adalah apakah kalian kuat untuk ada di posisi itu tadi? Saya sih melihat kalau dari kartu ini sebenarnya ini adalah sesuatu yang sejatinya sudah selesai. Mungkin saja sudah dicapai sebuah kesepakatan di sini, baik secara hukum maupun kesepakatan yang sifatnya di sini non-formal. Tetapi terus kemudian ada satu hal yang terus muncul dan akhirnya membuat apapun yang tadinya disepakati ini jadi ya akhirnya udahlah bodo amat lah, di-spill aja, di-up aja. Saya melihat itu ya, ada kemungkinan itu tadi. Jadi kalaupun ternyata ini semua sekarang terbongkar, mungkin ini adalah satu hal yang tidak diduga, tidak
diperkirakan sebelumnya. Nah, mengapa seperti itu? Saya akan punya teori lagi. Apakah kartu nanti akan verifikasi, kita akan lihat. Tapi saya lihat ini adalah sesuatu yang tidak direncanakan dan terjadi begitu saja. Dan jika ini memang betul adanya, ini pasti akan sangat menghebohkan. Saya padahal pernah meramalkan dan saya lihat kalau mereka ini berdua, ya Tiara dan pria ini tadi itu sebenarnya cocok. Dan mereka memiliki satu hubungan yang bisa saja panjang. Tetapi ada sebuah cinta lama yang ternyata muncul di sini. Dan jika ternyata itu benar, maka ini semua adalah satu hal yang cinta lama, terus kemudian muncul, terus kemudian berakhir dengan sesuatu yang ya ini permanen gitu, nggak bisa di-undo. Ya akhirnya kalau menurut saya sih tiga-tiganya ini sepertinya saat ini sebenarnya sudah tahu. Dan saat ini muncul, ya mau bagaimana lagi. Dan ini mungkin adalah satu jawaban atau beberapa jawaban dari beberapa hal yang aneh. Bahkan ada sebuah penampilan dari Tiara Andini di mana dia menangis di atas panggung, itu sempat dikaitkan dengan hal tersebut. Bahkan kalau ditarik-tarik lagi, ada sebuah tweet atau sebuah cuitan dari Tiara Andini tentang hewan peliharaan seperti itu apa yang ya kalian cari sendiri. Dan ini banyak hal yang terus kemudian seakan-akan menjadi sebuah cerita yang tersambung karena akhirnya ditemukan missing link-nya ini. Kembali, jika ternyata cerita tersebut benar adanya. Nah, yang saya di sini agak-agak prihatin itu adalah saat adanya wanita-wanita. Betul, ini perempuan, sesama perempuan yang terus kemudian memperingati atau mencoba untuk mengomentari dengan mengatakan bahwa ini mbaknya sama dengan umbar aib. Mbaknya ini gimana sih kok seperti ya? Ingat ya, ini perempuan mengomentari sama perempuan yang mana jika kalian memang perempuan, kalian akan tahu bahwa keputusan kalian itu seringnya ditentukan karena perasaan kalian. Kalian melakukan hal-hal yang tidak kalian sadari, yang kalian lakukan itu karena perasaan itu muncul saat itu tadi. Dan setelah itu kalian mungkin akan menyesal pernah melakukan hal tersebut. Nah, ini pun saya lihat dari si wanita yang akhirnya melahirkan ini tadi. Saya menduga bahwa ini semua sebenarnya sudah selesai, sudah dicapai kesepakatan, sudah dicapai sebuah ujung di mana cerita ini selesai. Nah, tapi kembali lagi yang saya lihat di sini adalah wanita itu mungkin saja berubah pikiran saat dia melihat anaknya in person. Langsung menggendong anaknya yang tadi ada di dalam kandungan, yang tadinya ini hanya diteorikan, yang tadinya ini hanya dibicarakan tanpa diajak berdiskusi. Mungkin sebelum anaknya ini lahir, dia sepakat dengan hal tersebut tadi. Tapi saat anaknya ini lahir, menatapnya secara langsung, melihat matanya, dan menggendong, mencium aroma tubuh si anak ini tadi, dia membayangkan anak ini 1 hari besok, 2 hari, 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depan, puluhan tahun ke depan, yang mana dia tidak akan bisa terlepas dari anak itu. Dan dia memikirkan hak dan apa yang akan didapatkan oleh anak itu ke depannya. Maka terus kemudian segala sesuatunya jadi realistis. Kemudian dia akhirnya melakukan hal yang mungkin dia tidak pernah pikirkan dan rencanakan sebelumnya. Dan terjadilah apa yang saat ini terjadi. Bisa saja itu yang terjadi. Dan ini adalah sebuah pesan untuk kalian semua. Jangan mengambil keputusan karena perasaan kalian. Tetapi pikirkan baik-baik apa yang akan terjadi ke depannya dan apa yang telah membuat kalian sampai di titik ini saat ini. Pikir berulang kali, pikir lagi, pikir sekali lagi, baru kalian mungkin bisa tentukan keputusan apa yang kalian harus ambil ke depannya nanti. Makanya kadang akan sangat-sangat miris saat perempuan mengomentari perempuan lain. Mungkin saja yang mengomentari ini fans dari sang laki-laki. Atau bisa saja perempuan ini merasa lebih suci dari perempuan yang hamil di luar nikah, melahirkan setelah berceraian, atau apapun itu tadi. Tapi ingat, saya katakan sekali lagi, dan ini berdasarkan banyak sekali orang-orang yang berkonsultasi kepada saya. Kalian semua tidak mengetahui apa yang kalian katakan, sampai kalian menyadari bahwa hal itu mungkin saja keliru. Dan yang saya lihat, sebenarnya ini semua kemarin memang terjadi cepat, sengaja disembunyikan, diselesaikan secara hukum juga, dan memang seharusnya ini sudah selesai. Tapi makanya saat ini terus kemudian muncul, bisa saja karena lihat videonya kok happy banget di Jepang, lihat videonya kemesraan, dan terus kemudian ya mungkin seperti tadi saya katakan, saat anak ini belum lahir itu semua masih ya sudah bisa ditelan. Tapi setelah anak ini lahir dan melihat secara langsung, itu semua
berbeda. Dan ini menunjukkan nanti kedepannya akan seperti apa, di mana kedepannya saya lihat ini semua juga akan berusaha untuk diredam, tidak akan ditampilkan, sehingga membuat kita akan ragu berita ini benar atau tidak adanya, dan itu sebenarnya tidak penting. Ini sudah diselesaikan dan akan diselesaikan juga secara hukum, dan akhirnya juga pasti akan ada perdamaian. Tapi yang paling penting di sini adalah kalian semua, para netizen. Saya katakan di sini bahwa mereka yang ada di sini orang-orang yang kaya, terkenal, masa depannya sudah sukses dan akan lebih sukses lagi. Tapi kalian semua yang komentar-komentar di Instagram account mereka, yang komentar di Twitter, yang komentar-komentar, pastikan bahwa kalian mendapatkan pelajaran dari komentar kalian dan hati-hati dalam berkomentar. Sekali lagi, pikirkan jika kalian ada di posisi mereka, apa yang akan kalian lakukan? Karena terkadang mereka semua juga harus mengambil keputusan dan memilih di saat yang sangat sempit. Dan ingat, semua hal ini pasti ada alasannya. Orang dengan gampang menyuruh bercerai atau apa, saya tidak membenarkan. Saya juga tidak segampang itu menyalahkan. Tapi sekali lagi, kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Dan karena itu, bijaklah dalam berkomentar. Dan mungkin saja yang laki-laki akan di-cancel, akan mendapatkan sebuah hujatan dari masyarakat dan ditinggalkan. Yang mana saya berpikir kayaknya gak akan kejadian juga. Netizen Indonesia itu selain suka menghujat, mereka ini juga pemaaf. Dan mereka suka untuk membela orang yang ganteng. Apalagi kalau kaya raya. Saya lihat cancel ini agak mustahil untuk terjadi. Tapi kalaupun ternyata keajaiban terjadi dan sampai di cancel sekalipun, sang pria ini sudah kaya raya. 7 turunan ke atas dan ke bawah, dia sudah kaya raya. Dan gak perlu di cancel oleh kalian untuk hidupnya akan menderita. Dia akan tetap berbahagia dengan apapun yang dilakukannya. Tapi kalian semua, nah inilah yang paling penting. Jangan kalian di sini menghujat terus kemudian hidup kalian ternyata tidak lebih baik. Maka daripada itu ambillah cerita, ambillah manfaat dan nilai dari apa yang kalian lihat. Doakan yang terbaik jika kalian memang peduli dengan orang-orang ini. Jika tidak, ya sudah, menghujat pun juga tidak akan memberikan apa-apa. Oh, mungkin saja bisa melampiaskan rasa kesal kalian terhadap hal-hal yang terjadi di dunia nyata. Tapi ingat, apapun yang terjadi di sosial media akan tetap ada di sana. Dan penilaian masyarakat terhadap kalian akan dilihat dari komentar kalian itu tadi. Maka saya katakan di sini yang paling kasihan, apakah Tiara Andini, ataukah Nisa Ashifa, atau Denny Sumargo? Bukan. Yang kasihan di sini adalah sang anaknya yang nggak tahu apa-apa ini. Anaknya yang baru lahir, tapi sudah dihadapkan kepada sebuah permasalahan di mana dia tidak akan pernah hidup bersama ayah kandungnya. Yang saya harap mungkin saja terjadi keajaiban dan mau diterima, terus akhirnya menjadi bagian keluarga. Anak yang tidak bisa memilih siapa orang tuanya. Anak yang harus membawa darah daging dan keturunan bersama dengan dirinya, yang mungkin 10, 15, atau 20 tahun dari sekarang, dia akan melihat video ini. Dia akan membaca komentar-komentar dari kalian, dan dia akan melihat kisah ini tadi. Nah, jika kalian tidak mau membayangkan menjadi Tiara Andini, tidak ingin membayangkan menjadi Nisa Ashifa, atau tidak ingin membayangkan menjadi sang pria, paling tidak bayangkan diri kalian menjadi sang anak ini tadi. Maka sekali lagi video ini saya buat untuk kalian semua para netizen yang tercinta. Berhati-hatilah dalam berkomentar. Dan mari berdoa agar hal seperti ini tidak terjadi kepada kita dan orang-orang yang kita sayangi. Lalu bagaimana dengan Tiara Andini? Saya katakan seperti layaknya manusia yang punya banyak pilihan. Maka saran satu-satunya adalah bijaklah dalam memilih. Choose wisely. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.